Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saat ini Bu Iim akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Rahmat, Bu. Oh, Rahmat. Rahmat kemana? Kambing, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Rahmat saja ya yang tidak masuk ya. Ayo, Bu. Nah, alhamdulillah, berarti yang lainnya masuk, tinggal Rahmat saja. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengulas materi yang kemarin, minggu kemarin ya. Minggu kemarin materi kita yaitu tentang toleransi. Ada yang masih ingat apa itu toleransi? Lupa ya? Masih 1 minggu sudah lupa? Ningsi? Saling menghargai, Bu. Oh ya. Ningsi gimana? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan kerjasama antar sesama kelompok dari masyarakat dengan beragam perbedaan. Dalam toleransi ada yang tidak boleh dilakukan. Dalam hal apakah itu? Aspek apa yang tidak boleh dilakukan dalam bertoleransi? Dalam hal akidah. Iya, betul. Dalam hal akidah. Karena seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah materi kita minggu kemarin. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan dari kalian dapat dan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Tujuan yang kedua adalah diharapkan kalian dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Dalam Quran surat At-Taubah menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu menjadi kewajiban bagi semua orang muslim, baik itu besar ataupun kecil, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah Quran surat At-Taubah ayat 122. Coba dibaca, Muslihatin, dibaca nak, Quran surat At-Taubah ayat 122.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون Mbak Ruslan. Hah? منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Turun tangi. Artinya adalah dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa? Dari sebagian itu, dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama, untuk memberi peringatan kepada kaum yang lainnya apabila mereka telah kembali, agar mereka bisa Belajar pendidikan agama, Bu. ya belajar pendidikan agama. Dari sini asbabun nuzul daripada Quran surat At-Taubah adalah dalam suatu riwayat dijelaskan ketika ayat ini turun bertepatan dengan adanya sebuah peperangan di mana Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut. Rasulullah hanya mengantarkan pasukan untuk pergi bertempur atau pergi ke medan perang. Kemudian Rasulullah kembali ke kota Madinah. Semua sahabat pergi berperang dan tinggallah Rasulullah sendiri di kota Madinah. Maka turunlah Quran surat At-Taubah ayat 122, yaitu tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu untuk pergi semuanya ke medan perang. Hendaklah ada sebagian yang tinggal bersama dengan Rasul untuk mendalami pengetahuan agama. Karena Rasul masih ada waktu itu dan otomatis wahyu masih turun. Jadi kalau semua pergi ke medan perang, maka siapa yang akan mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasul? Maka ayat ini turun untuk menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi ayat itu turun adalah sebagai petunjuk, sebagai pembimbing apabila ada suatu kejadian yang memerlukan pembetulan atau dibetulkan, maka turunlah wahyu Allah untuk membetulkan, untuk membimbing, dan memberi petunjuk kepada orang-orang beriman kepada perbuatan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Itu adalah asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang next ya, kita lanjut materi yang kedua, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba Umi dibaca, Nak. Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Umi. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang
berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah saat duduk, saat berdiri, dan dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan Allah. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 191 ayat 190 sampai 191 adalah dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang pentingnya berzikir dan berpikir tentang alam raya dan bagaimana sikap kita seharusnya yang bisa kita ambil atau bisa diambil oleh orang-orang yang berakal dan yang mau berpikir. Tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tauhid atas kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan ditetapkan oleh Allah, karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda, matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit adalah dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti. Itu termasuk tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, yaitu bagi ulil albab atau bisa dikatakan ulil albab. Apa ciri-ciri dari ulil albab itu? Yaitu orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Contoh misalkan, ketika kita berada di atas bukit, maka kita melihat kebesaran Allah dengan ciptaan Allah. Begitu indah, begitu gagah perkasa kekuasaan Allah atau ciptaan Allah. Maka di situ kita berzikir karena kita melihat ciptaan Allah, otomatis kita mengingat akan Allah. Atau ketika kita berada di pantai. Ketika berada di pantai, kita melihat pantai yang sedemikian luasnya, seperti tanpa ada batasnya. Maka kita mengingat akan kebesaran Allah. Itu juga dinamakan berzikir. Jadi, berzikir itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang selama kegiatan itu ia kaitkan dengan Allah. Sederhananya, kita jangan melihat atau jangan berpikir tentang zat Allah, karena akal manusia tidak akan sampai ke situ. Tapi berpikirlah atau berzikirlah dengan melihat ciptaan Allah. Itu penjelasan dari Ibu bisa difahami? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari sini? Ya, Bu. Pertanyaannya sangat sederhana, Bu. Ya. Ya, tentang ciptaan Allah yang satu ini, yang bernama kunang-kunang. Kok bisa kelap-kelip ya, Bu? Dari mana mendapatkan sitrum? Nah, itu mungkin dibuktikan dengan coba yang lain bisa menjawab. Sutikno bisa, Nak, menjawab dari pertanyaan Jundro itu tadi? Nggak bisa, Bu. Iya, mungkin itulah kekuasaan Allah. Jadi nanti ketika di tempat gelap, maka kunang-kunang itu bisa menjadi
terang, bisa menjadi lampu. Kalau kunang-kunangnya lebih dari 10. Iya, Bu. Yaitu jawaban dari Bu Iim. Bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Nes, kalau nggak ada pertanyaan lagi sekarang Bu Iim yang bertanya. Coba jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Satu saja. Sebutkan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Iya. Siapa yang bisa menjawab? Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Adapun kandungan dari surat At-Taubah ayat 122 itu, Bu, memberikan arahan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia, khususnya beragama Islam, tidak boleh ikut ke medan perang, yaitu agar sebagian dari kita untuk belajar pendidikan tentang agama. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Iya, Itu penjelasan kandungan dari saya. ya, betul. Pinter anak Bu Iim yang satu ini pinter sekali. Waduh, makasih. Ya, itu nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita simpulkan ya. Iya, Bu. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, satu, pada Quran surat At-Taubah ayat 122 menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, yaitu harus selalu ada golongan. Harus selalu ada golongan untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari tafakun fiddin. Bahkan saat kondisi peperangan pun di setiap kaum atau wilayah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu agar perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Yang kedua, pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang ciri-ciri dari ulul albab, bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan berpikir, baik ketika ia berdiri dalam segala kondisi, ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga memikirkan ciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa api neraka. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dapat dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau semuanya sudah paham, kita lanjutkan minggu depan untuk pembelajaran kita, yaitu tentang menjaga amanah. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Iya, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Amin, amin. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.